Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ahli ibadah, seorang abid, seorang yang dia zahid, seorang yang zuhud, seorang yang hatinya bersih. Dia disebut juga seorang dokter yang mengobati penyakit hati seperti penyakit ria, penyakit angkuh, penyakit sombong. Beliau adalah Tuan Ibrahim bin Adham. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda, seorang lelaki pendosa datang bertemu kepada Ibrahim bin Adham. Seorang lelaki ini ingin taubat dari perbuatan dosa yang dilakukan, dan dia ingin berhenti dari dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Akhirnya dia minta masukan dan minta nasihat kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Tuhan Ibrahim bin Adham, saya ini pendosa, saya mau berhenti dari dosa, apa yang saya mesti lakukan? Nah, Ibrahim bin Adham menjawab, lima yang mesti kau kerjakan, yang mesti kau lakukan agar kau berhenti dari segala dosa-dosa yang kau perbuat. Apa itu? Yang pertama, ketika dalam dirimu, dalam hatimu berniat untuk melakukan dosa, maka jangan kau makan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada niat mau berbuat dosa, jangan makan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa tidak kita bertahan? Berapa lama kita tidak makan dari nikmat dari Allah? Segala yang ada di dunia ini, makanan, minuman yang ada di dunia ini, semua nikmat dari Allah. Berapa lama kita mampu bertahan? Paling lama cuma 2 hari. Berpikir lagi itu mustahil bisa tidak makan selama 2 hari. Mustahil kalau begitu untuk berbuat dosa. Masya Allah, jurus ampuh yang diberikan oleh Ibrahim bin Adham. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu berbuat dosa, berniat berbuat dosa, maka jangan tinggal di tempat yang Allah ciptakan. Adakah tempat di dunia ini yang bukan Allah ciptakan? Tidak ada. Mungkin kalau kita diusir satu kampung di Parepare ini, satu masyarakat, satu kota mengusir kita masih bisa pindah ke Makassar. Kalau misalnya satu Sulawesi yang mengusir kita masih bisa pindah ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan. Kalau soal Indonesia yang mengusir kita bisa pindah ke luar negeri. Tapi kalau sudah Allah yang tidak menginginkan kita, di mana lagi kaki mau berbicara? Di mana lagi badan ini mau bernaung kalau Allah yang sudah tidak ingin menginginkan kita, yang sudah membenci diri kita? Jadi lelaki ini pun tersungkur. Luar biasa jurus yang diberikan oleh Ibrahim bin Adham. Kemudian yang ketiga, ketika dalam dirimu mau berbuat dosa, maka carilah tempat untuk kau lakukan dosa itu, di mana tempat itu Allah tidak bisa melihatmu. Adakah tempat di dunia ini yang Allah tidak bisa melihat kita? Kira-kira di mana? Kita mau bersembunyi di hutan, Allah melihat kita. Kita mau naik ke gunung, di atas gunung, Allah melihat kita. Kita mau bersembunyi di bawah tanah, di samudra, di bawah lautan, Allah melihat kita. Dimanapun pasti Allah lihat kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi, Allah sang penguasa. Lelaki ini pun
bersungkur, menangis dia mendengar jawaban daripada Ibrahim bin Adham. Kemudian yang keempat, ketika dalam dirimu berbuat dosa, maka ketika ada malaikat maut mau menjemput nyawamu, kau tanya malaikat maut, saya tidak mau pergi, saya tidak mau meninggal, jangan cabut nyawa saya. Bisakah kira-kira kita tanya kepada malaikat maut seperti itu? Rasa-rasanya mustahil, tidak mungkin. Kalau ajal itu sudah tiba, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan yang kelima, ketika dalam dirimu berniat untuk berbuat dosa, maka ketika nanti di akhirat kau diseret, kau ditarik sama malaikat Zabaniyah, lawan tarikan itu. Jangan kau ikut dengan malaikat Zabaniyah ke neraka. Bisakah kita melawannya? Bisakah kita melawan tarikan daripada malaikat Zabaniyah? Mustahil. Malaikat dalam riwayat dikisahkan, ceritakan bahwa ada yang memiliki satu sayap, dua sayap, tiga sayap, dan kalau ada yang memiliki sayap sekali dia kembangkan sayapnya, maka luasnya bisa sampai bumi dan langit. Mustahil kita bisa menghadang malaikat yang begitu perkasa seperti itu. Ibu bapak sekalian, yang insya Allah jamaah sholat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebuah renungan bagi kita, sebuah renungan bahwasanya Ibrahim bin Adham ini dia hatinya bersih, suci. Dia bisa memberikan jawaban 5 poin, jawaban ampuh kepada si lelaki ini. Sebuah jawaban yang pamungkas. Kalau kita lihat, mungkin wahyu tidak bisa dia terima karena wahyu sudah terputus. Tapi Ibrahim bin Adham ini menerima bisikan, menerima ilham dari malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ketika ditanya masalah cara untuk berhenti dari dosa, Ibrahim bin Adham bisa menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. 5 hal ini dalilnya ada dalam Al-Quran. Kalau kita kaji, kalau kita buka Al-Quran hadis, ada dalilnya. Tapi untuk meramunya menjadi 5 poin, menjadi 5 jurus, itu yang susah. Memformulasikannya menjadi 5 poin, itu yang susah. Dan Ibrahim bin Adham melakukan itu, memformulasikan 5 hal ini sebagai tips untuk menghindari dosa. Kita sebagai renungan, kita menjadi renungan bagi kita bahwasanya masihkah kita mau berbuat dosa sementara nikmat yang kita makan semua dari Allah? Masihkah kita mau berbuat dosa sementara bumi yang kita injak ini miliknya Allah? Masihkah kita mau berbuat dosa ketika segala yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah? Masihkah kita mau berbuat dosa kalau malaikat maut sudah menjemput nyawa kita? Kalau malaikat maut sudah menjemput nyawa kita malam ini, sudah kita tidak bisa menunda, bilang besok atau bulan depan, tidak bisa. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan menonton, mati dalam keadaan berbaring tidak bangun lagi, mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan membaca dan sebagainya. Dan masihkah kita mau berbuat dosa tatkala kita tidak bisa menghadang tarikan malaikat Zabaniyah di yaumil akhir nanti? Semoga ini menjadi renungan bagi kita untuk bisa ini yang kita lakukan agar kita selalu ingat, agar kita terhindar dari segala kemaksiatan, dari segala perbuatan yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.